Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Ahmad Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, dan teman-teman yang selalu berbahagia. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berdiskusi saat ini meskipun secara online. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Asas-asas Prosedur Penelitian dan Penulisan Sejarah. Langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Reza Nurfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nurfadilah dengan NIM 1908101274. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang pertama ini. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Baik, langsung saja. Sejarah merupakan proses perubahan. Di dalamnya terdapat proses perubahan yang berkelanjutan atau kontinuitas dan juga proses sejarah yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Proses sejarah dapat dikatakan berkelanjutan atau kontinuitas dikarenakan ia mempengaruhi peristiwa sejarah lainnya. Dan peristiwa sejarah dikatakan tidak berkelanjutan atau diskontinuitas dikarenakan pada dasarnya peristiwa sejarah merupakan sebuah peristiwa yang unik, abadi, dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, terdapat 5 tahapan untuk proses penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, interpretasi. Dan yang kelima, historiografi. Langkah pertama, pemilihan topik. Dalam pemilihan topik, seorang sejarawan harus memperhatikan kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Dalam proses pemilihan topik, seorang sejarawan juga harus berpegang pada 4 aspek atau 4 perangkat pertanyaan. Yang pertama, yang bersifat geografis atau di mana. Yang kedua, bersifat biologis atau siapa. Yang ketiga, bersifat kronologis atau bagaimana. Dan yang keempat, yang bersifat fungsional atau apa. Langkah yang kedua adalah heuristik. Heuristik ini merupakan langkah awal untuk mencari, menemukan, dan juga mengumpulkan sumber-sumber bersejarah yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian. Pada tahapan ini, para peneliti harus melakukan observasi atau pengamatan, studi dokumenter terhadap lembaga-lembaga kearsipan, perpustakaan, maupun museum, dan juga melakukan wawancara langsung terhadap atau kepada para pelaku sejarah atau saksi sejarah. Adapun sumber-sumber sejarah yang dimaksud adalah sumber sejarah sekunder dan juga sumber sejarah primer. Langkah yang ketiga adalah verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan mengoreksi, memeriksa, dan juga menilai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Jika telah diseleksi, maka akan dapat diklasifikasi atau dikritik sumber menurut derajat-derajat perbedaannya. Melalui kritik sumber itulah maka akan dapat dicari perbedaan antara sumber yang asli dengan palsu, sumber yang penting dengan yang tidak penting, dan juga sumber yang dapat dipercaya dengan yang tidak dapat dipercaya. Proses klasifikasi tidak hanya melihat pada kegunaannya, tetapi juga melihat pada waktu pembuatan sejarah yang sudah diperoleh. Maka dari itu akan ada 2 proses atau maka akan ada 2 kritik sumber, yaitu yang pertama kritik internal dan yang kedua kritik eksternal. Langkah yang keempat adalah interpretasi. Interpretasi adalah memberikan kesan, penafsiran, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sumber bersejarah, baik yang berhubungan dengan isi atau materi maupun bahan-bahan yang digunakan. Dalam proses analisis sumber sejarah diperlukan ketajaman otak
sehingga dapat menyampaikan pandangan teoritis dengan menggunakan konsep-konsep dan hipotesis-hipotesis yang sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga proses pengungkapan kembali peristiwa sejarah tidak hanya sekadar deskriptif atau naratif, tetapi lebih mengarah kepada analisis. Selain itu, dalam menginterpretasikan sumber sejarah harus bersikap objektif, sesuai dengan kenyataan yang ada, dan berpihak pada kepentingan yang lebih luas. Langkah yang kelima adalah historiografi. Historiografi ini adalah puncak dari proses penelitian sejarah. Historiografi juga dapat disebut sebagai penulisan sejarah, dan dalam proses penulisan sejarah harus memperhatikan beberapa hal, antara lain, yang pertama, bersifat Indonesia sentris atau berpandangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang kedua, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Agar apa? Agar bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, mengingatkan bahwa sejarah merupakan bagian dari pembangunan pendidikan karakter bangsa atau nation building. Dan yang keempat adalah harus memperhatikan struktur dan gaya penulisan, sehingga cara penyajian sejarah memiliki unsur-unsur seni dan juga komunikatif. Kelima langkah yang saya sebutkan tadi adalah langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah. Lanjut ke pemateri kedua, yaitu Melinda, dan selanjutnya pemateri ketiga, Anam, akan membahas tentang sumber, fakta, dan bukti sejarah. Tentu saja untuk pemateri kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sementara menurut bentuk dan wujudnya juga dibagi menjadi 3, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber rekaman. Pertama, sumber primer. Sumber primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari para pelaku peristiwa atau sanksi peristiwa bersejarah. Nah, informasi ini berupa keterangan lisan sehingga dapat menjadi sumber utama mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi sumber primer ini menjadi kunci utama sumber sejarah yang dapat dipercaya gitu. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh dari perantara, tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap terjadinya peristiwa gitu. Nah, sumber sekunder ini digunakan untuk menjabarkan latar belakang terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan sebab akibat. Bukti-bukti tertulis memiliki ketepatan dan keakuratan baik antara objek, yaitu terjadinya peristiwa, dan subjek, yaitu manusia yang menjadi pelaku terjadinya peristiwa. Contohnya yaitu naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Malik. Yang ketiga yaitu sumber tersier. Sumber tersier ini merupakan keterangan lisan yang diperoleh atau disampaikan oleh pihak ketiga atau lebih. Yang dimaksud pihak ketiga di sini yaitu saksi ahli, seorang atau seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. Contohnya ahli sejarah, ahli arkeologi, dan ahli antropologi. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan bentuk atau wujudnya. Yang pertama yaitu sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sumber tertulis sejaman dan setempat. Jadi zamannya sama dan tempatnya juga sama gitu. Sumber ini tuh derajatnya paling tinggi dari yang lainnya karena ditulis oleh orang yang sejaman. Contohnya Prasasti Ciaruten, sehingga orang yang menulisnya tahu persis dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sejarah yang dimaksud. Yang kedua yaitu sumber tertulis sejaman tidak setempat. Sejaman
Zamannya sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, ini tuh ditulisnya oleh orang asing luar negeri, sehingga keterangannya tidak lengkap, bahkan tidak jelas. Karena penulisannya hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut gitu. Nah, yang ketiga, sumber tertulis sejaman tidak setempat. Ini sama dengan yang kedua. Terus ada juga yang keempat, yaitu sumber tertulis setempat tidak sejaman, setempat tapi berbeda zamannya. Nah, tingkat derajat sumber ini adalah menengah ya. Nah, sumber ini ditulis oleh orang setempat tetapi zamannya berbeda gitu. Jadi penulisan sumber ini juga didasarkan dari cerita lisan, sehingga isi informasinya itu dapat saja dibantah atau bahkan dikurangi. Jenis sumber ini dapat berupa babad, kidung, epos, dan hikayat. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan ini berupa keterangan langsung yang diperoleh dari para pelaku atau saksi sejarah. Saksi peristiwa sejarah melalui wawancara gitu. Jadi diperoleh langsung oleh keterangan dari para pelaku peristiwa sejarah, dilakukannya tuh dengan cara berwawancara gitu. Terus dari keterangan lisan inilah maka dapat diperoleh sejumlah informasi yang sifatnya objektif. Maksudnya memihak pada salah satu kepentingan kelompok dan individu dan memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu sumber benda. Nah, sumber benda biasanya disebut artefak atau benda-benda peninggalan bersejarah. Benda-benda ini dapat berupa bangunan gedung, benteng pertahanan, candi, perhiasan, dan sebagainya. Terus yang terakhir itu sumber rekaman. Sumber rekaman ini dapat berupa rekaman suara atau audio, gambar mati atau visual, dan gambar hidup bersuara atau audio visual. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Anam Khairul Razak, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anam Khairul Razak dengan NIM 1908101245. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang bukti dan fakta sejarah. Sebelumnya pada pemateri yang pertama telah menjelaskan langkah-langkah dan pada pemateri yang kedua telah menjelaskan tentang sumber sejarah. Pada materi yang ketiga ini yaitu bukti dan fakta sejarah masih berkaitan dengan materi-materi yang tadi yang sebelumnya, langkah-langkah ataupun sumber. Karena nanti seperti bukti tertulis itu mirip dengan sumber tertulis. Nah, bukti sejarah. Setiap peristiwa atau kejadian pasti meninggalkan jejak. Nah, jejak itulah yang nanti akan menjadi sebuah bukti. Sedangkan bukti itu ada dua. Yang pertama bukti tertulis. Bukti tertulis pada umumnya berupa benda-benda yang konkret seperti prasasti, arsip, dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, bukti tidak tertulis. Sebalik dari berita bukti tertulis, bukti tidak tertulis itu tidak berwujud benda-benda yang konkret, melainkan seperti halnya cerita lisan, bukan cerita tulis tapi cerita lisan, dari turun temurun dari orang yang berada pada zaman tersebut sampai diturunkan zaman sekarangnya. Nah, bukti-bukti tersebut itu berisi sejumlah informasi mengenai suatu peristiwa yang akan dibuktikan tadi. Selanjutnya fakta sejarah. Fakta sejarah. Fakta adalah pernyataan mengenai
suatu sejarah. Fakta sejarah ada dua, ada fakta mental dan ada fakta sosial. Fakta mental itu kondisi yang meliputi suasana alam, pendidikan, status sosial, sampai hal dasar yang menciptakan suatu benda. Nah, fakta sosial itu berhubungan dengan lingkungan, keadaan lingkungan atau kondisi lingkungan. Nah, pada fakta ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, seperti 5W1H. Jadi ketika kita menemukan fakta, harus menanyakan 5W1H-nya untuk membuktikan fakta tersebut. Contohnya proklamasi. Apa itu? Apa arti proklamasi? Kenapa ada proklamasi? Apa itu kemerdekaan? Bagaimana sih awal mula kejadiannya? Dan seterusnya. Maka setelah 5W1H-nya itu atau unsur-unsurnya terpenuhi, baru di situ bisa disimpulkan bagaimana fakta sejarahnya. Nah, mungkin sedikit tadi penjelasan dari saya mengenai bukti dan fakta sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi telah selesai. Kami membuka sesi tanya jawab dan dibatasi 3 penanya terlebih dahulu. Jika ada waktu lebih boleh menambah pertanyaan. Teman-teman dapat bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.